Bagaimana jika orang yang kamu anggap tukang ojek biasa ternyata adalah bos kaya raya? Dan bagaimana jika gadis sederhana yang kamu kira hidup pas-pasan ternyata berasal dari keluarga pengusaha besar? Inilah kisah pertemuan dua orang yang sama-sama menyembunyikan identitas demi mencari ketulusan. Saat cinta tumbuh tanpa harta, tanpa nama, dan tanpa status, takdir justru menyiapkan kejutan terbesar. Sebuah kisah tentang penyamaran, kejujuran, dan cinta yang lahir dari kesederhanaan. Halo sahabat Wife Stories, terima kasih sudah kembali hadir dan meluangkan waktu untuk menonton. Di channel ini, kami selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif tentang kehidupan, cinta, dan takdir yang sering datang dengan cara yang tak terduga. Sebelum cerita hari ini dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar kami terus bisa menghadirkan cerita-cerita penuh makna dan menyentuh hati. Namanya Raka Wijaya. Di dunia bisnis, nama itu dikenal sebagai simbol kesuksesan. Ia adalah pemilik grup perusahaan besar yang bergerak di bidang properti dan teknologi, dengan aset bernilai triliunan rupiah. Setiap pagi, ia bangun di rumah megah, sarapan disiapkan asisten, dan mobil mewah selalu menunggu di depan pintu. Namun di balik semua kemewahan itu, ada satu hal yang terus menghantuinya: kesepian. Raka sering berdiri di balik jendela lantai atas kantornya, memandangi kota yang sibuk. Ribuan orang bekerja keras di bawah sana, berjuang untuk hidup, sementara dirinya memiliki segalanya, tapi tidak benar-benar merasakan apa-apa. Setiap senyum yang ia terima terasa palsu. Setiap pujian terdengar seperti sandiwara. Ia tidak tahu lagi mana yang tulus, mana yang hanya mengejar keuntungan. Di ruang rapat, semua orang selalu mengangguk setuju. Bapak benar, keputusan yang luar biasa. Tidak ada yang berani berbeda pendapat. Dan justru disitulah Raka merasa kosong. Suatu malam setelah acara bisnis mewah yang dipenuhi tamu berjas dan gaun mahal, Raka pulang dengan perasaan hampa. Ia duduk sendirian di ruang tamu luas rumahnya. Lampu kristal berkilau, namun hatinya terasa gelap. Ia teringat ucapan ibunya sebelum meninggal. Kalau kamu ingin tahu siapa yang mencintai kamu, lepaskan dulu semua yang kamu punya. Kalimat itu terus terngiang. Beberapa hari kemudian, Raka mengambil keputusan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ia memanggil asisten kepercayaannya dan berkata dengan nada tegas, "Aku akan cuti. Jangan beritahu siapapun. Jika ada yang bertanya, bilang aku keluar negeri." Tanpa pengawalan, tanpa sopir, Raka membeli motor biasa. Ia mendaftarkan diri sebagai tukang ojek online dengan identitas sederhana. Rambutnya dipotong rapi tapi biasa. Pakaiannya sederhana dan ia mengenakan jaket ojek yang sudah sedikit pudar warnanya. Hari pertamanya menarik penumpang, Raka gugup. Ia berdiri di pinggir jalan, menunggu order masuk, seperti ribuan pengemudi lain. Saat ponselnya berbunyi menandakan order pertama, jantungnya berdebar lebih kencang daripada saat menandatangani kontrak miliaran rupiah. Ia mengantar seorang ibu ke pasar. Di perjalanan, ibu itu bercerita tentang hidupnya, tentang anak-anaknya, tentang perjuangan sehari-hari. Untuk pertama kalinya, Raka mendengar kisah hidup tanpa ada kepentingan bisnis di baliknya. Dan anehnya, ia merasa damai. Hari demi hari, Raka semakin menikmati perannya. Ia merasakan panas terik, hujan, kemacetan, dan lelah yang selama ini hanya ia dengar dari laporan. Ia makan di warung sederhana, bercanda dengan sesama tukang ojek, dan belajar bahwa kebahagiaan bisa datang dari hal-hal kecil. Namun yang paling mengejutkan Raka adalah satu hal. Tidak ada yang memujinya berlebihan. Tidak ada yang menjilat, dan tidak ada yang takut padanya. Ia hanya dikenal sebagai Raka, tukang ojek yang ramah. Di dalam hatinya, Raka berkata, "Mungkin inilah hidup yang sebenarnya." Ia tidak tahu bahwa keputusan kecilnya itu, menyamar menjadi orang biasa,
akan mempertemukannya dengan seseorang yang juga sedang bersembunyi dari dunia. Seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan tanpa ia sadari, takdir sudah menunggu di persimpangan jalan berikutnya. Namanya Alia Prameswari. Jika dunia mengenalnya apa adanya, ia adalah putri tunggal dari keluarga pengusaha besar yang bergerak di bidang perbankan dan investasi. Sejak kecil, hidup Alia dipenuhi segala bentuk kemudahan. Rumah besar, sekolah terbaik, perjalanan ke luar negeri, dan masa depan yang sudah tertata rapi. Namun justru di tengah semua itu, Alia merasa ada yang selalu mengganjal di hatinya. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah orang-orang di sekitarku mencintaiku atau hanya menghormati nama keluargaku? Sejak remaja, Alia mulai melihat sisi lain dari kehidupan. Setiap kali mobil mewah ayahnya berhenti di lampu merah, ia memperhatikan orang-orang di pinggir jalan. Pedagang kecil, tukang ojek, ibu-ibu dengan anak di gendongan. Wajah lelah mereka membekas di benaknya. Alia merasa hidupnya terlalu nyaman, terlalu steril dari kenyataan. Suatu malam, Alia mengutarakan keinginannya pada orang tuanya. "Aku ingin hidup sendiri, tanpa nama keluarga," katanya pelan, namun mantap. Ayahnya terdiam lama. "Kamu tahu resikonya?" Alia mengangguk. "Aku ingin tahu bagaimana rasanya dihargai sebagai manusia biasa." Akhirnya, dengan berat hati, orang tuanya mengizinkan. Dengan satu syarat, keamanan tetap dijaga dari jauh tanpa Alia tahu. Alia pindah ke sebuah kos kecil di pinggiran kota. Ia membawa pakaian sederhana, menanggalkan perhiasan mahal, dan mulai hidup dengan anggaran ketat. Ia bekerja paruh waktu di sebuah kafe kecil. Tangannya yang dulu hanya memegang buku dan gadget, kini harus mencuci gelas, menyapu lantai, dan berdiri berjam-jam melayani pelanggan. Hari-hari pertamanya berat, kaki pegal, tangan kasar, hati sering ingin menyerah. Namun setiap malam, Alia menatap langit dari jendela kos dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku memilih ini, dan aku harus kuat." Di tempat kerjanya, Alia belajar satu hal penting. Tidak semua orang ramah pada mereka yang terlihat lemah. Ada pelanggan yang meremehkan, ada yang berbicara kasar. Namun ada juga yang tersenyum tulus, mengucapkan terima kasih sederhana yang terasa begitu berarti. Alia mulai memahami betapa beratnya hidup bagi banyak orang. Ia belajar naik angkutan umum, menghitung uang dengan cermat, dan menahan keinginan. Untuk pertama kalinya, Alia merasakan arti bekerja demi makan esok hari. Dan dari situ, empatinya tumbuh. Namun ada satu hal yang selalu membuatnya bertanya-tanya. Cinta. Ia pernah beberapa kali didekati pria. Begitu mereka tahu latar belakang keluarganya, sikap mereka berubah. Terlalu bersemangat, terlalu memuja, terlalu tidak jujur. Itulah sebabnya Alia memilih menyamar. Ia ingin dicintai tanpa embel-embel kekayaan. Suatu pagi, saat hujan mulai turun, Alia berdiri di depan kos dengan ponsel di tangan. Ia memesan ojek online untuk berangkat kerja. Ia tidak tahu bahwa pengemudi yang akan datang bukanlah pria biasa. Di balik helm sederhana itu, takdir sedang tersenyum. Alia menaiki motor itu dengan pikiran penuh harapan. Ia belum tahu bahwa perjalanannya hari itu akan menjadi awal dari kisah cinta yang lahir dari dua kepura-puraan, namun berujung pada satu kejujuran. Hujan turun pelan pagi itu, membasahi aspal kota yang mulai ramai. Alia berdiri di depan kos kecilnya sambil menatap layar ponsel. Aplikasi ojek online menunjukkan pengemudi sudah dekat. Ia merapatkan jaket tipisnya, bersiap menghadapi hari yang panjang. Tak lama kemudian, sebuah motor berhenti di depannya. Pengemudinya mengenakan helm hitam dan jaket hijau yang warnanya sudah sedikit pudar. Ia turun dari motor dan menyapa dengan suara ramah. "Selamat pagi, Mbak Alia." Alia mengangguk. "Iya, Mas." Itulah pertama kalinya mereka bertemu.
tanpa mengenal nama asli, tanpa tahu latar belakang satu sama lain. Di balik helm itu, Raka menahan gugup. Ia tidak tahu mengapa, tapi penumpang pagi itu terasa berbeda. Alia duduk dengan rapi, tidak terburu-buru dan selalu mengucapkan terima kasih. Sikap yang jarang ia temui selama menjadi tukang ojek. Perjalanan mereka dimulai dalam keheningan singkat. Hanya suara hujan, mesin motor, dan lalu lintas yang ramai. Namun beberapa menit kemudian, Alia membuka percakapan. "Mas sudah lama narik ojek?" "Belum lama, masih belajar." Alia tersenyum kecil. Senyum itu membuat Raka tanpa sadar ikut tersenyum di balik helm. Hari itu mereka terjebak macet cukup lama. Dan entah bagaimana, obrolan ringan berubah menjadi percakapan yang hangat. Alia bercerita tentang pekerjaannya di kafe, tentang capek berdiri seharian. Raka mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak menyelah, tidak menggurui. Sesampainya di tujuan, Alia turun dan berkata, "Terima kasih mas, hati-hati di jalan." Kalimat sederhana tapi entah kenapa menempel di hati Raka sepanjang hari. Hari berikutnya hujan kembali turun, dan lagi-lagi Alia memesan ojek. Kali ini yang datang adalah Raka lagi. Alia tersenyum, merasa familiar. "Mas Raka ya?" tanyanya sambil membaca nama di aplikasi. "Iya," jawab Raka. "Kita ketemu lagi." Sejak hari itu, pertemuan mereka terasa seperti janji tak tertulis. Alia sering memesan di jam yang sama. Raka mulai menunggu order dari nama yang sama. Di atas motor itu, cerita-cerita kecil terus mengalir. Tentang mimpi, tentang lelah, tentang hidup yang terasa berat tapi tetap harus dijalani. Alia merasa nyaman, tidak ada rasa dihakimi, tidak ada pertanyaan tentang keluarganya. Raka hanya melihatnya sebagai Alia, seorang gadis sederhana yang sedang berjuang. Raka pun merasakan hal yang sama. Di mata Alia, ia bukan bos besar, bukan orang penting. Ia hanya tukang ojek yang bekerja keras, dan itu terasa jujur. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Raka berhenti di pinggir jalan setelah mengantar Alia. "Mas nggak capek?" tanya Alia tiba-tiba. Raka tersenyum. "Capek, tapi kalau penumpangnya baik, capeknya jadi ringan." Alia tertawa kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Hari-hari berlalu, obrolan mereka semakin dalam. Alia mulai bercerita tentang alasan ia hidup sederhana, tentang keinginannya dicintai apa adanya. Tanpa sadar, ia sedang berbicara dengan seseorang yang memiliki alasan yang sama. Raka ingin jujur, berkali-kali, namun selalu ia urungkan. Ia takut kejujuran itu justru menghancurkan kehangatan yang sudah terbangun. Di satu perjalanan, Alia berkata pelan, "Mas Raka, kalau suatu hari kamu tahu aku bukan seperti yang kamu kira, kamu masih mau ngobrol denganku?" Raka terdiam sejenak. "Aku suka ngobrol denganmu karena kamu, bukan karena apa yang kamu punya." Kalimat itu menusuk hati Alia, hangat, menenangkan. Tanpa mereka sadari, benih cinta mulai tumbuh, pelan, diam-diam, dan tulus. Cinta yang lahir bukan dari kemewahan, melainkan dari perjalanan sederhana di atas motor, di bawah hujan kota yang tak pernah berhenti bergerak. Dan di balik semua senyum itu, dua rahasia besar masih menunggu waktu untuk terungkap. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Alia dan Raka masih bertemu, masih tertawa, masih saling peduli. Tetapi ada jarak tak kasat mata di antara mereka. Setiap senyum menyimpan kegelisahan, setiap kata terasa ditimbang lebih dulu, takut melukai. Alia mulai sering termenung. Ia sadar, semakin lama ia menunda kejujuran, semakin besar luka yang akan tercipta. Namun, setiap kali ingin bicara, bayangan kehilangan Raka selalu menghantui. Di sisi lain, Raka menerima kabar yang mengganggu. Asistennya menelpon, memberitahu bahwa keluarganya mulai mempertanyakan keberadaannya. Proyek besar menunggu tanda tangannya.
Dunia yang ia tinggalkan sementara kini mengetuk pintu kembali. Suatu sore, Raka mengantar Alia ke sebuah pusat perbelanjaan mewah. Alia ragu turun dari motor. Tempat itu terasa asing baginya. Atau setidaknya begitulah peran yang harus ia mainkan. "Aku tunggu di sini, Mas," kata Alia. Namun sebelum Raka menjawab, seorang pria berjas mahal menghampiri mereka. Wajahnya terkejut melihat Raka mengenakan jaket ojek. "Pak Raka?" Alia membeku. Raka refleks menunduk. "Maaf Mas, salah orang." Pria itu tampak ragu, lalu pergi. Alia menatap Raka penuh tanya, tapi memilih diam. Namun benih kecurigaan mulai tumbuh. Malam itu Alia tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, siapa sebenarnya Raka? Dan apakah ia berhak mencintainya dengan identitas palsu? Beberapa hari kemudian, giliran Raka yang merasakan kecemasan. Saat mengantar Alia, ia melihat Alia turun di sebuah rumah besar berpagar tinggi. Bukan rumah kos, bukan rumah sederhana. "Ini rumah teman," kata Alia cepat. Raka senyum berpura-pura percaya, tapi hatinya bergetar. "Sepertinya kita sama-sama pandai menyembunyikan sesuatu," gumamnya dalam hati. Hubungan mereka mulai diuji oleh kesalahpahaman kecil. Alia menjadi lebih sensitif, Raka menjadi lebih diam. Hingga suatu malam, emosi yang terpendam akhirnya meledak. "Aku capek, Mas," kata Alia tiba-tiba di atas motor. "Capek berbohong." Raka menghentikan motornya. "Kamu juga?" Alia menatapnya. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. "Aku takut kehilangan kamu kalau aku jujur." Raka menggenggam stang motor erat. Ia ingin mengatakan segalanya, tapi dunia nyata terasa terlalu besar untuk dihadapi malam itu. "Kalau kita saling percaya, kebenaran gak akan memisahkan kita," kata Raka pelan. Alia menangis. Kata-kata itu seperti pisau bermata dua. Konflik memuncak saat Raka tanpa sengaja mendengar percakapan telepon Alia. Suara seorang pria tua memanggil Alia dengan nada penuh hormat. "Non Alia, rapat keluarga menunggu." Raka terdiam, dadanya sesak. Selama ini ia mengira dirinya satu-satunya yang menyamar. Kini ia sadar, Alia pun menjalani peran yang sama. Cemburu, takut, dan kecewa bercampur menjadi satu. "Jadi selama ini aku cuma permainan," pikir Raka. Ia mulai menjauh, menolak order Alia, menghilang tanpa penjelasan. Alia panik, ia mencari Raka kemana-mana, namun sia-sia. Suatu hari hujan turun deras, Alia berdiri sendirian di halte, basah kuyup memeluk dirinya sendiri. Ia sadar, kebohongan telah menciptakan jarak yang tak bisa ditembus hanya dengan perasaan. Di tempat lain, Raka duduk di dalam mobil mewahnya, kendaraan yang sudah lama tak ia sentuh. Ia menatap hujan dari balik kaca, merasa lebih kesepian daripada saat ia mengendarai motor tua. Apa gunanya semua ini, kalau cinta yang jujur justru lahir dari kebohongan? Takdir belum selesai mempermainkan mereka. Pertemuan berikutnya bukan lagi di atas motor, melainkan di tempat yang akan membuka seluruh rahasia. Dan di sanalah cinta mereka akan diuji. Apakah cukup kuat untuk bertahan setelah topeng dilepaskan? Hari itu, sebuah acara amal besar digelar di hotel termewah di kota. Gedung megah dengan lampu kristal dan lantai marmer berkilau dipenuhi tamu-tamu penting, pengusaha, pejabat, dan tokoh berpengaruh. Alia hadir dengan gaun sederhana namun elegan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak menyamar sepenuhnya. Ia lelah bersembunyi. Di sisi lain aula, Raka berdiri mengenakan setelan jas hitam yang pas di tubuhnya. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan gelisah. Hari ini ia memutuskan untuk berhenti berbohong pada dunia dan pada Alia. Takdir mempertemukan mereka di tengah keramaian. Alia tertegun saat melihat Raka berdiri di atas panggung sebagai pembicara utama. Suaranya tegas, berwibawa,
semua orang menyimak dengan penuh hormat. Alia berasa lututnya lemas. Jadi, selama ini, air mata menetes tanpa disadari. Usai acara, Alia berusaha pergi, namun langkahnya terhenti saat seseorang memanggil namanya dengan penuh hormat. "Non Alia, ayah Anda menunggu." Raka yang berada tak jauh dari situ mendengar nama itu. Dadanya berdebar kencang. Ia menoleh dan melihat Alia disambut oleh beberapa eksekutif senior dengan sikap penuh hormat. Kini giliran Raka yang terkejut. Mereka bertemu di ruang VIP. Tidak ada lagi jaket ojek, tidak ada lagi pakaian sederhana. Hanya keheningan dan kebenaran yang telanjang. "Aku minta maaf," kata Alia lebih dulu. "Aku takut kamu mencintaiku karena hartaku." Raka tersenyum getir. "Aku juga takut hal yang sama." Mereka tertawa kecil, pahit, bercampur lega. "Aku mencintaimu saat kamu pikir aku hanya tukang ojek," kata Raka. "Dan aku mencintaimu saat kupikir kamu hanya gadis sederhana," balas Alia. Air mata berubah menjadi senyum. Namun konflik belum sepenuhnya selesai. Keluarga mereka menentang hubungan itu. Kedua pihak trauma dengan cinta yang berbalut kepentingan. Alia dan Raka harus membuktikan bahwa cinta mereka lahir dari ketulusan. Mereka menolak kemewahan, memilih bertemu di tempat sederhana, mengulang kenangan di atas motor tua, mengingat kembali alasan mereka jatuh cinta. Perlahan, keluarga mereka melihat perubahan, melihat kebahagiaan yang tak bisa dibeli uang. Akhirnya, dalam sebuah pertemuan keluarga besar, Raka berdiri dan berkata tegas, "Saya tidak memilih Alia karena kekayaannya. Saya memilihnya karena dia adalah satu-satunya yang mencintai saya saat saya bukan siapa-siapa." Alia menggenggam tangan Raka. "Dan aku memilih Raka karena dia melihatku sebagai manusia, bukan aset." Keheningan pecah oleh tepuk tangan. Beberapa bulan kemudian mereka terlihat kembali di jalanan kota, bukan sebagai penyamaran, melainkan sebagai pengingat. Dua orang kaya yang pernah berpura-pura miskin demi menemukan cinta sejati. Di atas motor, Alia tersenyum. "Kalau waktu bisa diulang, kamu masih mau jadi tukang ojek?" Raka tertawa. "Kalau penumpangnya kamu, selalu." Kamera menutup dengan matahari terbenam dan dua sosok yang akhirnya berjalan berdampingan tanpa topeng, tanpa rahasia. Karena cinta sejati tidak pernah salah mengenali hati, meski dunia salah menilai penampilan. Kisah Raka dan Alia mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak pernah lahir dari status, harta, atau penampilan luar. Mereka jatuh cinta saat sama-sama dianggap bukan siapa-siapa, saat tidak ada kekayaan yang bisa dibanggakan, dan tidak ada nama besar yang bisa dipamerkan. Justru di sanalah ketulusan diuji dan hati berbicara paling jujur. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena apa yang terlihat di luar. Karena bisa jadi orang yang kamu pandang rendah menyimpan nilai yang jauh lebih tinggi dari yang kamu bayangkan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini memberi pelajaran dan inspirasi dalam hidup kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang belajar tentang arti ketulusan. Sampai jumpa di kisah menarik berikutnya.